Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Tecno Camon 19 Pro. Ini versi retail ya, bener-bener yang dijual resmi di Indonesia. Harganya itu 3,599 atau 3,6 juta untuk harga resminya. Tapi dia masih pakai Helio G96. Kira-kira apa ya yang bikin berasa agak mahal? Yuk kita cek bareng-bareng. Kalau ngeliat boxnya sih ini berasa premium ya boxnya. Karena boxnya tuh nggak datar, nggak polos-polos gitu aja. Tapi kalau angka 19-nya, terus tulisan Camon-nya nih dibikin menonjol gitu ya, dibikin emboss gitu. Nah terus di sini juga banyak bulat-bulat gitu yang ada efek holografisnya. Terus juga di sini ada stiker NFC. Artinya Camon 19 Pro ini udah punya NFC ya. Di belakang sini ini harusnya ada stiker buat ini ya, buat spesifikasi unggulan, tapi di sini belum dipasangin karena ini emang versi retail tuh, kamu bisa lihat ya, do not accept if seal broken. Terus di sini juga nih udah made in Indonesia. Ini versi retail tapi emang belum sampai ke retail, jadi langsung saya pegang gitu ya. Ini yang saya punya adalah yang varian warna hitam ya, Eco Black, 8GB RAM dengan storage 128GB. Dan mendingan kita langsung unboxing aja. Buat yang belum tahu ya, Tecno itu siapa? Tecno itu masih sister company-nya Infinix, cuma ya itu dia brand yang lebih premium dari Infinix. Dia masih satu holding, masih satu induk gitu sama Infinix. Ibaratnya Xiaomi sama Poco gitu ya. Ini Tecno sama Infinix, cuma Tecno ini yang versi premiumnya gitu. Lebih premium daripada Infinix untuk brandnya. Ini ada HP-nya ya di dalam kotaknya. Terus kompartemen berikutnya dia ngasih tahu ini garansinya 12+1 months warranty. Ada Camon 19 Pro, petunjuk penggunaan sama ini kartu garansinya ya. Terus dia juga di sini ada dapat anti gores yang belum dipasang ya, protektif film biasa. Dikasih soft case ya di sini. Soft case-nya bening transparan. Ini dia udah ada lead kameranya agak menonjol, jadi untuk kameranya pasti lebih aman. Cuman ini soft case-nya kayaknya yang gampang kuning ya, yang gampang menguning. Terus kita juga dapat charger di sini. Nih chargernya, udah gede ya. Outputnya di sini kalau kita lihat, outputnya gede banget. Kalau kamu lihat ya di sini, 33 watt maksimal outputnya, mantap. Terus di sini kabel kayaknya ya. Komplit ya sob. Di sini dapat kabel charger. Kabel chargernya ukurannya standar ya, masih USB A atau USB-C. Terus di sini juga ada earphone ya. Earphone-nya half in ear modelnya. Cakep. Dan ini ada SIM card ejector di sini. Nih, SIM card ejectornya bentuknya seperti ini, kotak ya. Seperti biasa Infinix, Tecno kalau buat yang HP-HP murahnya kayak gini. Isi kotaknya komplit banget. Ketika merek HP lain tuh udah ngilangin charger, ini masih ngasih bonus ya, bonus earphone sama soft case yang bening, lumayan loh. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya. Ini masih diplastikin. Kita buka ya plastiknya. Wih, keren. Wow, keren banget desainnya. Oh, ini ternyata saya yang dapat Polar Blue ya, bukan yang Eco Black. Tapi di sini dibilangnya dia Eco Black. Wah, ini gimana ya? Kalau dicek emailnya bener 9807 ya. Ininya kayaknya nih, stiker ininya Eco Black, ini tapi Polar Blue. Ya wajar lah ya. Ini batch awal yang dikirim buat reviewer, jadinya dia tuh warnanya ketuker. Harusnya yang Eco Black ya, bukan yang Polar Blue. Tapi nggak apa-apa sih, saya lebih suka warna yang Polar Blue nih, lebih kece dilihatnya. Keren banget asli. Tuh, cakep banget. Kamu bisa lihat ya, ini untuk kameranya, dia triple kamera. Kamera utamanya nih katanya 64 megapiksel, dan ini kamera utamanya dia punya teknologi yang lebih wah daripada HP-HP kelas harga 3 jutaan lainnya. Terus dia juga punya dual kamera lagi di bawahnya nih, kamera 2 kali optical zoom 50 megapiksel, dan satu lagi saya lupa kamera apa, nanti kita cek bareng-bareng. Di sisi kanan sini dibikin ini ya, dia tuh dibikin kotak, dibikin flat. Ada tombol power yang udah jadi satu sama sensor sidik jari, dan juga tombol volume. Di sisi atas ada grill speaker ya. Grill speakernya di sisi sini. Ini nggak tahu nih grill speaker beneran buat dual speaker atau gimana, nanti kita coba, kita cek. Terus di sini juga ada lubang mic. Nah, di sisi samping sini ada slot kartu nih. Slot kartunya kita cek ya. Ini smartphone udah 128GB. Slot kartunya semoga sih nggak hybrid ya. Nah, ini dual SIM. Belakangnya
micro SD. Jadinya dia tuh udah nggak hybrid ya. Udah dual SIM plus micro SD. Jadi kamu bisa tambahin micro SD tapi tetap bisa dual SIM. Nah, di sisi bawah ini ada port USB, terus port audio, dan juga grill speaker sama lubang mic juga. Kalau untuk tapak depannya, ini nih, yang benar-benar bikin HP ini tuh berasa kayak HP mahal. Kita nyalain ya. Kayak gini nih tampilannya, mantap banget ya. Ini udah berasa kayak HP flagship. Lihat aja tuh, bezelnya super tipis. Kiri kanan atasnya tipis dan bawahnya juga nggak tebal ya. Ini HP kelas harga 3,5 juta, tapi tampilan depannya udah kayak HP kelas harga di atas 5 juta. Dan ini juga layarnya katanya dia udah layar yang udah punya refresh rate tinggi ya, udah layar refresh rate 120 Hz. Ini ngomong-ngomong ukuran layarnya 6,8 inch, layarnya ukuran 6,8 inch dengan rasio layar 20,5:9, jadinya agak memanjang dan nggak berasa gede di tangan. Kita lihat ya, untuk settingan di displaynya. Ini layar beneran cakep asli. Layarnya masih IPS, tapi kamu bisa lihat kualitas visualnya yang dikasih lihat tuh bagus banget. Dia punya settingan untuk 120 Hz dikunci di sini, 60 Hz aja, atau auto switch smart gitu ya. Jadi hybrid, bisa 120, bisa 60, dia secara otomatis sesuai kebutuhan. Jadi saya biarin aja. Saya itu dalam perumahan kencang banget naik motor. Biarin itu yang ngebut di jalan tadi, hati-hati aja. Kita lihat ya, untuk about phone-nya di sini Tecno Camon Pro Helio G96 dia udah berdasarkan Android 12 ya, dengan menggunakan HiOS versi 8.6. Kamera depannya 32 megapiksel, kamera belakangnya, kamera utamanya 64 megapiksel. Nih nanti saya jelasin ya kenapa dia bisa mahal. Salah satunya layarnya nih tipis banget bezelnya, dan kameranya juga dia mantap banget. Nah, untuk screen rasionya tuh 1080 x 2460, ini dia berarti udah 20,5:9 seperti yang saya bilang tadi. Dan baterainya 5000 mAh, ngecasnya juga cepet tadi ya. Terus di sini kita mau kasih lihat lagi mengenai storage-nya. Ini HP 128 GB. Belum saya login Google ya, kamu bisa lihat yang digunain itu cuma 18 GB aja dari 128 GB. Itu udah termasuk aplikasi 3,4 GB. Jadi untuk ukuran sistem operasinya tuh nggak berat ya, lumayan ramping, sekitar 15 GB-an aja. Pantesan aja nih pada saat saya coba-cobain gitu ya, dia tuh berasa smooth banget, walaupun ini HP-nya masih baru sih. Ya ini saya bilang ini HP keren banget sih. Cakep banget tuh, smooth banget buat scrolling-scrolling. Ini harganya juga cuma 3,5 jutaan. Walaupun prosesornya berasa nanggung ya pakai Helio G96 aja, tapi di kelas harga 3,5 juta kamu dikasih kemewahan. Pertama ini layarnya ya, ngecasnya juga udah cepet, 33 watt. Terus desainnya juga kece banget, asli keren, desainnya berasa mewah banget. Udah kayak HP kelas harga 5 juta dipegang di tangan. Ini bodi belakangnya polikarbonat, tapi berasa smooth ya, jadi nggak cepet kotor karena nempel-nempel sidik jari. Ini kece banget. Tapi biar lebih asik, kita install beberapa aplikasi untuk ngecek HP ini lebih jauh lagi. Oke, ini kalau ngelihat bagian depannya beneran nggak bikin bosan ya. Ini tipis banget bezelnya, asli cakep. Dan udah saya install beberapa aplikasi ya. Pertama sensor box, mau ngasih lihat sensor-sensornya kayak gimana. Sensor cahaya ada, terus sensor gyroscope nih. Dia sensor gyroscope-nya udah hardware ya sob ya, jadinya kalau buat main game harusnya dia udah nggak pakai delay. Magnetic sensor juga ada, jadi udah bisa kompas. Nah, terus HP ini juga udah ada NFC-nya ya. Kalau kamu lihat di sini kan ada stiker NFC. Kita lihat di sini ada pilihan NFC-nya tuh buat matiin nyalain fitur NFC-nya. Jadinya HP ini bisa isi kartu e-money sendiri atau cek saldo e-money sendiri gitu ya, nggak perlu pakai ke ATM atau ke minimarket buat top up e-money. Nah, terus di sini saya mau kasih lihat juga buat touch sampling rate-nya nih. Nih, kalau dilihat tuh ya, rata-rata tuh stabil di 250 Hz. Jadinya kalau buat main game harusnya ini tuh nggak ada yang namanya delay touch ya. Dan kalau buat performanya dia pakai Helio G96 terus 8 GB RAM kayak gini performanya. Ini pakai Antutu Benchmark versi terbaru ya, baru banget di download. Kamu bisa lihat 340 ribuan lebih. Ya emang bukan yang istimewa sih kalau buat masalah performa, karena di kelas harga 3,5 jutaan udah banyak yang pakai Helio G99 yang lebih kencang, yang sampai 400 ribuan. Ini masih 340 ribuan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini layarnya cakep, keren. Belum lagi kita cek sedikit nanti kameranya ya, karena ini kameranya juga keren banget. Kayak kamera depannya nih ya, dia tuh kamera depannya udah 32 megapiksel. Open kamera, oke, lalu sync app. Ini kenapa dia ke sini? Kita ke kamera, tadi salah pencet ya, bukannya ganti kamera depan malah ke Google Lens.
Ini untuk kamera depannya 32 megapiksel dengan mode auto ya. Shutter speed-nya cepat. Sekali lagi ya. Oke, sekarang kita cobain mode potretnya untuk kamera depannya. Ya, kayak gitu hasilnya ya. Kamu bisa nilai sendiri hasilnya kayak gimana. Nah, sekarang kita cobain untuk kamera utamanya nih. Nah, ini kamera utamanya. Ini tuh dia tuh punya teknologi khusus ya. Dia 64 megapiksel. Ini kamu bisa ubah 64 megapiksel atau kamu ubah jadi mode auto. Ada mode AI-nya juga di sini. Nah, dia tuh pakai fitur yang namanya, bukan fitur, teknologi yang namanya RGB white. Jadinya, biasanya kan kalau pixel binning itu kan ada sensor merah dan hijau aja, tapi ini dia ada sensor yang khusus untuk white-nya gitu. Jadinya bener-bener hasilnya tuh katanya sesuai dengan mata memandang. Kita cobain ya. Nih, kamera utamanya nih, pakai mode auto. Shutter speed-nya cepat dan hasilnya jernih detail ya. Mau bisa lihat sendiri hasilnya. Sekali lagi, cakep hasilnya. Sekali lagi ya, kita cobain untuk foto bunga buatan ya, bunga bohongan nih, artifisial. Hasilnya kayak gitu. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, dia ada 1 kali dan 2 kali. 2 kalinya ini 2 kali telezoom ya, optical zoom yang 50 megapiksel. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini kalau bisa buat foto-foto makro bisa banget ini ya. Sekarang saya mau kasih lihat lagi untuk fitur-fitur kamera lainnya ya. Kan dia kan triple kamera. Di sini kalau kita lihat dia tuh nggak ada ultra wide dan juga dia nggak ada mode makro. Jadi fix untuk kamera yang ketiganya ini adalah kamera untuk mode potret ya. Dia tuh kamera buat bikin efek bokehnya tuh lebih natural gitu. Oke, gitu aja sih. Dan kalau misalnya untuk ini ya, untuk rekaman video dia tuh udah bisa sampai 2K. Dan dia juga walaupun belum diaktifin ya, ultra steady mode-nya dia tuh lumayan stabil, nggak langsung guncang-guncang karena dia tuh udah ada OIS-nya. Tapi kalau untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, buat main game kayak apa, main game pakai Tecno Camon 19 Pro ini, tungguin aja video reviewnya. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mantap nih HP. Kita bikin compare apa? Sama Tecno yang kemarin Helio G99, Tecno Pova 4 Pro, kan harganya nggak beda jauh tuh.